Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwas sekalian, para mustami'in, mustami'at, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat. Kita masuk pada bab berikutnya dari Syama'il Muhammadiyah. Babu ma jaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang semir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallam apakah menyemir rambutnya, menyemir jenggotnya, ya. Kemudian Imam Tirmidzi rahimahullah membawakan beberapa hadis, di antaranya beliau berkata wa anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anhu yaitu dari Abi Rithmah, ya, dari Abi Rithmah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ibnin li, aku bawa putraku bersamaku. Faqala ibnuka hadza, apakah ini anakmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu na'am, aku berkata na'am. Asyhadu bihi, aku bersaksi bahwasanya adalah anakku. Qala la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi, bahwasanya dia tidak akan memberi kesalahan kepadamu dan kau tidak akan memberi kesalahan kepadanya. Qala wa ra'aitu syaiba ahmar, dan aku melihat syaib yaitu uban-uban Nabi berwarna merah. Setelah itu Al-Imam Tirmidzi berkata, qala Abu Isa At-Tirmidzi, hadza ahsanu syai'in uriya fi hadzal bab wa afsar. Ini adalah hadis yang paling baik yang membahas tentang semir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling menjelaskan. Li'anna riwayat as-sahihata annahu lam yablughi syaib. Karena riwayat-riwayat yang sahih sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Rasulullah SAW tidak sampai uban banyak sehingga tidak perlu disemir. Wa Abu Rithmah ismuhu Rifa'ah ibnu Yathribi At-Taimi, dan Abu Rithmah namanya adalah Rifa'ah ibnu Yathribi At-Taimi. Hadis ini atau dibahas oleh para ulama, apakah Nabi menyemir rambut beliau? Karena telah kita sebutkan pada bab-bab sebelumnya, ternyata uban Nabi ketika Rasulullah SAW meninggal tidak sampai 20, ya. Yaitu di sebagian rambutnya, di jenggotnya, jadi sedikit. 20 itu sedikit, ya. Berbeda kalau jenggotnya putih banyak, rambutnya putih banyak sehingga untuk disemir. Sementara rambut Nabi tidak beruban, hanya 20 helai dan itu pun terpencar-pencar. Sehingga apakah Nabi disemir atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada para sahabat, sebagian sahabat meriwayatkan bahwasanya Nabi menyemir ubannya. Sebagian sahabat menyatakan Nabi tidak menyemir ubannya karena uban beliau sedikit sehingga tidak butuh untuk disemir. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Abu Rithmah yaitu Rifa'ah bin Yathribi, dia melihat bahwasanya uban Nabi berwarna merah menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir ubannya, ya. Hadis ini kalau kita lihat secara lengkapnya, ya, yaitu Abu Rithmah membawa putranya, kemudian dia bawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putranya sangat mirip dengan dia. Maka Nabi bertanya, ibnuka hadza, ini anakmu? Kemudian dia bersumpah, ya, wa rabbil Ka'bah, demi Allah, demi pemilik Ka'bah, ini anakku. Kata Nabi bercanda lagi, benar anakmu? Kata dia, asyhadu bihi, aku bersaksi bahwasanya dia adalah anakku. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum. Kenapa tersenyum? Maksudnya dia enggak perlu bersumpah sebenarnya karena anaknya sudah sangat mirip dengan dia. Jadi enggak perlu bersumpah demi Allah ini anakku, ya sudah. Rasulullah juga sudah tahu karena mukanya sangat mirip. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Maksudnya anaknya ini kalau dia pun bersalah, berbuat dosa, maka tidak ditanggung oleh ayahnya. Selama bukan ayahnya yang mengarahkan. Demikian juga kalau ayahnya berdosa, maka tidak ditanggung oleh putranya. Masing-masing menanggung dosanya masing-masing. Kullu mri'in bima kasaba rahin, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali dia punya andil dalam dosa tersebut. Dia mendidik anaknya jadi nakal atau anak yang mengarahkan orang tuanya menjadi bermaksiat, maka dia akan menanggung dosa. Tapi selama tidak ada andil satu dengan yang lainnya, maka masing-masing menanggung dosanya masing-masing. Anak bisa nakal sendiri, dia keluar ketemu teman-temannya nakal sendiri tanpa diarahin oleh orang tuanya. Yang menjadi perhatian kita di sini, kata Abu Rithmah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi, dia berkata, wa ru'aitu syaiba ahmar, aku melihat uban Nabi berwarna merah.
Dan kalau berwarna merah kemungkinan besar Rasulullah SAW menyemirnya dengan hinna. Bahasa Indonesia hinna itu pacar ya. Pacar ya bahasa yang warna hijau itu. Itu pacar sehingga warna nanti keluarnya jadi warna merah ya. Jadi warna merah. Namun tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Kita bacakan hadis berikutnya. An Utsman bin Mauhib qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu qala na'am. Kata dari Utsman bin Mauhib dia berkata Abu Hurairah ditanya apakah Rasulullah sallallahu menyemir rambutnya? Qala na'am, kata Abu Hurairah na'am, benar. Namun hadis ini dikomentari oleh Tirmidzi. Qala Abu Isa Tirmidzi berkata wa rawa Abu Awana hadzal hadits an Utsman bin Abdullah bin Mauhib faqala an Ummi Salamah. Itu beliau ingin menyebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya bukan dari Abu Hurairah tapi dari Ummu Salamah, dari sahabat Ummu Salamah. Ya, karena dari riwayat Utsman bin Mauhib dari Abu Hurairah berbeda dengan dari Ummu Salamah ya. Disebutkan dalam riwayat sanadnya ada seorang rawi bernama Syarik Al-Qadhi, dan Syarik adalah sayyi'ul hifzi, dia lemah hafalannya. Ya, sehingga riwayat dari Abu Hurairah bermasalah. Yang lebih kuat adalah riwayat dari Ummi Salamah bahwasanya Utsman bin Abdullah bin Mauhib meriwayatkan dari Ummu Salamah. Adapun riwayat dari Ummu Salamah saya bacakan. Kata Utsman bin Abdullah bin Mauhib, dia berkata arsalani ahli ila Ummi Salamah. Keluargaku mengirimku menuju Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi radhiyallahu anha. Ummu Salamah Al-Makhzumiyah radhiyallahu taala anha. Dan Utsman bin Abdullah ini bin Mauhib adalah seorang tabi'i. Tabi'i yaitu seorang bertemu dengan sahabat. Yang bertemu dengan Nabi namanya sahabat. Biqadahan min ma wa qabada Israilu thalatha asabi' min qussatin. Yaitu keluargaku mengirim aku membawa cangkir kecil yang kecil seukuran tiga jari. Ya, menuju Ummu Salamah ya. Fihi sya'run min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Ummu Salamah dia simpan rambut Nabi. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha ini masih simpan rambut Nabi. Kalau ada orang sakit, maka rambut Nabi tersebut dicelupkan ke air yang dibawa oleh mereka untuk dijadikan obat atau untuk wudu. Untuk wudu digunakan untuk wudu. Maka dengan diwudu dengan air yang sudah kecampur rambut Nabi, maka bisa menyembuhkan. Dan kita tahu seluruh anggota tubuh Nabi barakah. Air liur Nabi barakah. Kalau Rasulullah SAW meludah, sahabat merebut ludah Nabi SAW. Bekas minum Nabi berkah, bekas wudu Nabi para sahabat rebut-rebutan. Ya, semuanya yang ada pada tubuh Nabi adalah berkah. Namun ini pendapat yang benar, ini hanya berlaku pada Nabi. Adapun pada para sahabat tidak demikian. Abu Bakar dijamin masuk surga, Umar dijamin masuk surga, Utsman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga. Banyak sahabat dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Namun tidak ada orang rebut-rebutan sisa minum mereka, tidak ada orang rebut-rebutan rambut mereka. Adapun Nabi sengaja waktu Nabi umrah atau haji, Rasulullah SAW cukur rambut, Rasulullah suruh bagi-bagi. Karena memang Nabi itu berkah. Ya. Sampai keringatnya juga diperas oleh sebagian sahabat, diambil karena keringat Nabi berkah. Tapi ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi maka tidak demikian. Makanya tidak kita dapati riwayat orang-orang rebut-rebutan ludah Abu Bakar, sengaja menyimpan rambut Abu Bakar radhiyallahu anhu padahal dia manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Nah, kalau para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak dilakukan demikian, bagaimana lagi orang setelahnya ya? Seperti orang-orang di bawahnya yang belum tentu dijamin masuk surga. Ini yang dijamin masuk surga saja tidak digitukan ya. Mereka hanya berlaku begitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rambut Nabi disimpan. Kalau ada yang sakit maka direndam kepada air kemudian diberikan kepada yang sakit untuk diwudu, misalnya dipakai wudu ya. Maka kata Utsman bin Abdullah bin Mauhib ya. Fatala'tu fil juljul, jadi ada tempat rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu sya'aratin humran. Aku melihat ada beberapa rambut Nabi berwarna merah. Yang tersisa pada Ummu Salamah ya. Ya. Kalau berwarna merah, maka kemungkinan rambut Nabi ini disemir
Kalau warna merah mungkin disemir pakai hinna, pakai pacar. Ya, pakai pacar. Kalau ada rambut Nabi, kita boleh mengambil berkah dari rambut Nabi. Ya, kita boleh taruh air, kemudian kita minum dari rambut tersebut. Yang jadi masalah, masih adakah rambut Nabi itu jadi masalah. Apalagi yang di Ummu Salamah itu tinggal beberapa, tidak banyak, bukan segepok begini rambut, ada sya'arat, yaitu beberapa helai. Karena banyak disebutkan para salaf yang kebetulan dapat rambut Nabi, mereka berwasiat untuk dikuburkan dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan sekarang tidak bisa kita pastikan satu rambut pun rambut Nabi. Karena untuk memastikan itu rambut Nabi harus ada sanad. Periwayatan dari fulan bisa dipastikan bahwasanya rambut ini adalah rambut Nabi. Harus dengan sanad yang jelas yang bisa diperiksa tentang keabsahan riwayat sanad tersebut. Karena terkait dengan berkah atau tidak. Berkah atau tidak. Seandainya rambut Nabi itu berkah, seandainya rambut itu belum rambut Nabi, tentu kita akan berusaha mungkin minum dari air bekas rambut Nabi atau wudu dari bekas rambut. Karena rambut Nabi berkah. Ya. Makanya dahulu Ummu Salamah membiarkan ada orang sakit minta direndam rambut Nabi, maka dibiarkan oleh Ummu Salamah. Sekarang ada orang jualan, ya, rambut Nabi dicelupkan, terus celupannya ditaruh di gentong-gentong, gentongnya dijual. Ya. Allah alam itu rambut Nabi atau bukan ya. Tapi kalau dalam hadis ini dari hadis Ummu Salamah, cuma syarat beberapa rambut dimiliki oleh siapa? Ummu Salamah berwarna merah. Menjadi masalah, apakah merah tersebut karena semir atau karena Nabi pakai minyak wangi yang lama-lama minyak wangi tersebut bisa membuat rambut berubah warna. Mungkin pakai za'faran atau pakai minyak wangi yang lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Anil Jahdamah imra'ati Bashir bin al-Khasasiyah. Qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jahdamah dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi, keluar rumahnya, yang fudhu ra'sahu wa qad iksala, dia bersihkan rambutnya, dia baru saja mandi. Wa bi ra'sihi rad'un min hinna, dan di rambutnya ada warna sisa dari pacar, dari hinna. Au qala radkun, atau radkun yaitu seperti sama seperti apa? Semir, ya. Syakka fi hadza asy-syekh. Diragukan syekh yang perawi hadis meragukan apakah Al-Jahdamah ini berkata radun atau radkun. Kalau radun itu sisa warna, kalau radkun itu kayak minyak masih nempel, ya, di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini dhaif. Dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu qala raaitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Dari Anas radhiyallahu anhu, aku melihat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam makhduban, itu disemir, ya. Dan di sini hadis yang sahih. Ini di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan rambut Nabi disemir. Kemudian an Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala raaitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduban. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu di sisi Anas bin Malik, disimpan oleh Anas bin Malik dalam kondisi tersemir, dan kebanyakan semirnya berwarna seperti warna merah, yaitu sisa dari pacar. Taib. Jadi ada sebagian riwayat dari sahabat meriwayatkan Nabi bersemir, sebagian sahabat meriwayatkan Nabi tidak bersemir. Ini semua karena masalahnya Nabi ketika meninggal ubannya cuma berapa? Cuma enggak sampai 20 helai. Enggak sampai 20. Menunjukkan rambutnya masih penuh hitam, ya. Ya, kita lihat kawan mungkin rambut urbanya ada 80 masih kelihatan apa? Hitam. Karena rambut ini banyak, ya. Apalagi cuma 20, sedikit. Nah, kalau sedikit begitu apakah perlu disemir atau tidak? Ya. Ataukah Nabi meskipun tidak beruban kemudian menyemir rambutnya? Allah alam. Tapi intinya mungkin Nabi pernah bersemir, ya, maksudnya ketika dia menyemir sebagian yang ada ubannya sehingga terkena rambut yang lain, sehingga kena semir, ya. Intinya disebutkan oleh sebagian riwayat Nabi SAW bersemir, sebagian riwayat Nabi tidak bersemir. Kita bisa kompromikan, kita mengatakan Nabi tidak selalu bersemir. Nabi bersemir kadang-kadang, sebagian sahabat lihat Nabi bersemir, terkadang Nabi tidak bersemir, ketika tidak bersemir dilihat oleh sahabat yang lain. Wallahu alam bisawab. Kita lanjut bab ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang bercilaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, iktahilu bil ithmit,
fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Hendaknya kalian bercilak dengan menggunakan ithmit. Ithmit. Fa innahu yajlu al-basar wa yunbitu sya'ra, karena dengan ithmit itu akan membuat mata menjadi bersih, menjadi tajam, dan juga menumbuhkan rambut, yaitu rambut mata menjadi lebih panjang, lebih bagus ya, lebih baik ya. Sehingga fungsinya lebih baik. Wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu makhulatun yaktahilu minha kulla lailatin. Wa fi riwayatin qabla an yanam bil ithmit thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Ada riwayat juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memiliki cilak yang dia gunakan dengan cilak tersebut, yaitu setiap malam ya. Dalam riwayat sebelum tidur dengan al-ithmit, 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri ya. Tetapi riwayat yang kedua ini hadisnya lemah. Jadi Rasulullah menyuruh dalam hadis Ibnu Abbas tadi ya. Rasulullah berkata iktahilu bil ithmit. Gunakanlah cilak ya dengan ithmit karena memiliki 2 fungsi, membuat mata bersih, mata sehat dan lebih tajam, dan juga menumbuhkan rambut yang ada di sekitar mata, yaitu bulu mata. Dan kita tahu namanya bercilak atau al-kuhul, iktihal, ini adalah kebiasaan orang Arab dari dahulu. Kemudian digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga Nabi selain beliau bercilak, beliau juga menyuruh orang untuk melakukan cilak ya, karena fungsinya bisa membuat mata menjadi tajam, bersih, menyehatkan mata, dan juga membuat rambut mata menjadi lebih lebat. Adapun cilak bisa menggunakan 2 model batu ya. Pertama namanya al-kuhul, yang satu namanya ithmit. Kalau al-kuhul itu batunya agak hitam, kalau ithmit agak merah. Fungsinya sama-sama untuk bercilak. Ya. Jadi antara sunnah kita menggunakan cilak ya. Dan adapun hadis Rasulullah SAW bercilak selalu sebelum tidur, hadisnya dhaif. Artinya Rasulullah SAW silakan mau kita mau bercilak kapan. Datang dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah memakai cilak sebelum tidur. Jadi tapi tidak harus setiap malam harus pakai cilak. Kapan pakai, siang juga boleh, sore juga boleh. Tapi mungkin kalau sebelum tidur karena akan tetap di mata, mungkin fungsinya lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi intinya silakan bercilak ya, memakai cilak. Adapun cara memakainya, para ulama menyebutkan 2 cara memakai cilak, yaitu dengan diusahakan dengan cara witir, bilangannya ganjil. Karena innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu bilangannya ganjil, yaitu Maha Esa, dan Allah suka dengan bilangan ganjil yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah suka 7 ya. Dan banyak hal kita disuruh mengganjilkan 3, 5, 7 dan seterusnya. Di antaranya bercilak ya. Bercilak ada yang mengatakan dengan 2 cara. Tentunya sunnah, sekali-sekali pun enggak ada masalah. Tapi kalau 3 kali, 1 ditaruh di sini terus ditarik 1, taruh kedua kali, ketiga kali, 3. Witir. Mata kiri juga 3 kali. 1, 2, 3 ya. Ditaruh di sini tengah-tengah baru ditarik 3 kali. Ini cara pertama. Cara kedua digonta-gantikan. Kanan 1, kiri 1. Kanan 1, kiri 1. Terakhir kanan. Jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jumlahnya juga ganjil ya. Ini sebenarnya oleh para ulama intinya pakai celak. Yang penting dipakai ya. An Jabir, hadis berikutnya An Jabir wa huwa ibnu Abdullah, itu Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallam, alaikum bil ithmit inda naum fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Hendaknya kalian bercelak ketika tidur karena itu lebih menenjamkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Ya, jadi celak kapan saja boleh, dan Nabi bercelak tapi Nabi mengisyaratkan atau menganjurkan untuk bercelak ketika mau tidur ya, sehingga mungkin tadi lebih nempel di mata, lebih bersih, lebih sehat. Wallahu alam bishawab. Tapi pakai celak kapan saja boleh, meskipun lebih afdal adalah ketika hendak tidur ya. Hadis berikutnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu inna khaira akhalikum al-ithmit yajlul basara wa yumbitu syar. Sama maknanya kata Rasulullah sallallahu sebaik-baik celak adalah al-ithmit, itu batu ithmit yang berwarna merah kemerah-merahan.
akan menajamkan, membersihkan pandangan dan menumbuhkan rambut di mata. Kemudian juga hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil itsmit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar." Maknanya sama dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menggunakan al-itsmit ketika bercela karena ini akan membersihkan pandangan dan juga menumbuhkan rambut. Adapun hadis yang menunjukkan Rasulullah senantiasa bercela, ya, meskipun bersafar, hadisnya lemah. Dari hadis Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, "Khamsun lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'uhunna fi hadar wala safar. Al-mir'ah wal mukhala wal mushtu wal midra was siwak." Ya. 5 perkara yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan ketika sedang safar maupun tidak safar. Di antaranya adalah cela. Ini hadis dhaif, Intinya silakan menggunakan, tapi tidak harus pakai cela terus, tidak juga. Kapan kita perlu kita pakai cela tersebut. Bab berikutnya, babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bab tentang baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini penting karena kita tahu setiap hari kita pakai baju, ya. Demikian juga keluarga kita, anak-anak, ya, juga pakai baju, ya. Maka kita ingin belajar ini agar kita bagaimana sih adab-adab sunnah Nabi dalam memakai baju. Yang berikutnya, kalau ternyata kita menyelisihi adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita memperbaiki baju yang Nabi pakai atau baju yang Rasul anjurkan atau baju yang Nabi larang, harus kita tahu. Sehingga kita dapat diri kita salah dalam adab menggunakan baju, atau istri kita salah atau anak-anak juga salah, maka hanya kita perbaiki. Sehingga kita menganjurkan mereka untuk berpakaian dengan pakaian yang benar sesuai dengan adab, agar kita dapat pahala. Karena kalau kita memakai baju sesuai dengan sunnah Nabi, pahala terus mengalir. Tapi kita buang-buang waktu pakai baju, dapat pahala. Sudah, ikut saja sunnah Nabi SAW dalam beradab dalam berpakaian. Taib. Di antara perkara yang penting dalam urusan baju, ya, ada 3 pokok penting. Pokok yang pertama atau dasar yang pertama, bahwasanya hukum asal dalam pakaian adalah boleh. Hukum asal dalam berpakaian, pakai dengan pakaian baju apa saja, mau kain apa saja, ya. Hukum asalnya boleh, mau kain ini, kain anu, kain ini, kecuali ada yang diharamkan seperti kain sutra bagi laki-laki. Ya, tapi hukum asal mau pakai pakaian apa saja boleh, ya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian hendak ke masjid. Itu berpakaianlah kalian ketika hendak beribadah kepada Allah. Ayat ini turun karena ada sebagian orang-orang jahiliyah, mereka tawaf tidak berpakaian. Mereka menganggap itu suatu bukti mereka tidak ingin tawaf memakai baju yang bekas mereka gunakan maksiat. Kata mereka, ini baju kita pasti sudah maksiat, kita buang. Jangan tawaf jangan pakai baju tersebut, kita telanjang kembali kepada kesucian. Ini syubhat mereka, ini bid'ah yang mereka lakukan. Maka Allah bantah. Allah suruh kalau beribadah hendaknya pakai baju. Kata Allah, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, maksudnya baju kalian, dalam setiap masjid, setiap beribadah. Faqala, Allah juga berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha." Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang fungsinya 2, menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan. Jadi pakaian itu fungsinya bukan cuma untuk menutup aurat, tapi dia juga menjadikan penampilan menjadi indah. Dan ini Allah sebutkan, maksudnya fungsi pakaian untuk menutup aurat dan juga untuk mengindahkan penampilan. Dan ini Allah bawakan dalam bentuk, Allah sebut tentang imtinan, yaitu kenikmatan Allah berikan. Maka hukum asal pakaian apa saja boleh, ya, sampai ada dalil yang menunjukkan pakaian tersebut haram karena sebab tertentu, ya. Dan pakaian adalah nikmat. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum." Wahai hamba-hambaku, hukum asalnya kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku kasih pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian dariku, maka aku akan beri pakaian untuk kalian. Makanya disebutkan dalam tafsir
Allah memuji Nabi Nuh, Allah mengatakan innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh adalah hamba yang selalu bersyukur. Disebutkan Nabi Nuh alaihissalam kalau pakai pakaian, dia selalu memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani, yang telah memberikan aku pakaian. Seandainya Allah berkehendak, aku tidak punya pakaian. Aku tidak punya pakaian. Kita dapati sebagian saudara-saudara kita di tempat-tempat yang sana, mereka pakaian sedikit, bahkan ada pakaian dipakai sampai berhari-hari, berminggu-minggu, ya, terutama di lokasi-lokasi peperangan, karena tidak ada pakaian, ya, tidak ada pakaian. Kita dulu aja mungkin masih kecil, pakaian kita terhitung, cuma masih ingat, masih kecil hitung, oh sudah berapa, cuma berapa lembar. Sekarang aja pakaian banyak, dulu pakaian hanya beberapa lembar. Ya, saya masih ingat masih kecil pakaian bisa saya hitung, ya. Entah sampai 5, entah sampai 7, entah 10, Allah alam sampai tidak, tapi sedikit. Sedikit, ya, karena dulu tidak mudah beli pakaian mungkin lebaran doang baru beli apa? Pakaian, ya. Jadi pakaian itu nikmat, pakaian itu nikmat. Taib ini hukum asal, kita boleh pakai pakaian sebagai bentuk merasakan nikmat dari Allah, dan fungsi pakaian menutup aurat dan juga untuk agar penampilan lebih indah, ya. Oleh karenanya fungsi menutup aurat ini Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran secara spesifik. Karena apa? Karena setelah itu Allah ingatkan, syaitan ingin kita membuka pakaian tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabilun min haitsu la tarawnahum. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan berhasil memfitnah kedua orang tua nenek moyang kalian, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa digoda oleh syaitan sehingga dia makan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pakaiannya pun lepas. Pakaian pun lepas sehingga mereka pun menutup aurat mereka. Jadi syaitan di antara tujuannya agar orang membuka pakaian. Dan jadilah zaman sekarang kalau ada orang buka pakaian dibilang modern. Semakin terlihat sebagian auratnya semakin modern, ya. Orang yang memakai pakaian dengan nutup rapi, terutama perempuan, dikatakan sebagai wanita terbelakang, mutakhallifah, terbelakang. Padahal kita tahu bahwasanya fitrah manusia berpakaian, ya. Kalau tidak berpakaian itu malah aib. Tapi sekarang setan ingin membalikkan fitrah tersebut, menganggap orang berjalan tanpa pakaian atau pakaian yang minim adalah orang yang maju, yang modern. Adapun yang pakai pakaian dengan tertutup itu adalah orang yang terbelakang. Yang kedua, aturan dalam pakaian, pokok yang kedua, tidak boleh sampai derajat berlebihan, israf. Israf. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah SAW, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah. Makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, konsumtiflah kalian, tetapi jangan israf, jangan sombong. Dua larangan. Pertama israf, jangan berlebihan. Apa itu israf? Israf adalah mengeluarkan biaya yang besar sementara manfaat sedikit, namanya israf. Ini berlebih-lebihan. Harganya mahal tapi manfaatnya sedikit, ya. Wala makhilah, dan jangan untuk sombong, jangan untuk sombong. Seorang boleh berpakaian tapi tidak boleh yang terlalu berlebihan mahal. Ya. Sampai sekarang orang misalnya, mohon maaf, seperti beli jam harganya sampai ratusan juta, sampai miliaran bahkan. Fungsinya apa? Fungsinya cuma ngelihat apa? Waktu. Sekarang HP juga ada waktu. Maksudnya uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan fungsi yang didapatkan. Ini namanya israf dalam istilah syariat, namanya israf. Israf itu apa? Hukum asalnya boleh tapi berlebihan. Makanya Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Makan boleh tapi berlebihan tidak boleh. Minum juga boleh, berlebihan tidak boleh. Pakai pakaian boleh. Ilbasu walbasu, pakai pakaian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi min ghairi sarafin wala makhilah. Jangan berlebihan dan jangan karena sombong, berlebihan. Seperti orang sekarang beli tas. Tas harganya 1 miliar, tapi tasnya cuma kecil. Apa fungsinya? Fungsinya untuk nyimpan mobil apa nyimpan berangkas? Kalau nyimpan berangkas tidak apa-apa. Tas cuma kecil, harganya ini berlebihan. Berlebihan. Meskipun kita punya uang banyak, kita nggak boleh.
Uang saya banyak kok Ustaz, saya sudah sedekah, saya sudah ini. Saya sering sampaikan, saya dulu pernah ditanya sama seorang ibu-ibu, Ustaz saya sudah sedekah, saya sudah bayar zakat, saya sudah bantu sana sini. Boleh enggak saya beli tas harganya 600 juta? Saya waktu pertama kali dengar soal itu saya kaget. Itu mungkin saya masih S1 waktu itu, masih lama, sudah lama sekali. Mungkin belasan tahun lalu, saya heran. Atau mungkin lebih dari, ya belasan tahun lalu, betul 20 tahun lalu mungkin. Saya heran, ada orang bisa beli harga 600 juta, bahlul banget. Ternyata sekarang ada yang harga sampai 1,5 miliar, 2 miliar, Masya Allah. Mahal-mahal. Maka tidak boleh kita israf, ya. Kecuali fungsinya benar. Saya misalnya seorang beli mobil nyaman besar, jadi dia pakai sehari-hari, fasilitas bagus, enggak apa-apa karena ada keperluan. Tapi yang israf itu harga mahal, manfaatnya apa kurang. Itu masalah, itu namanya israf. Baju juga, baju sampai misalnya ada baju kaos harganya 10 juta, buat apa ya? Kaos 10 juta. Apa fungsinya? Fungsinya buat apa? Kecuali itu kaos kesehatan, kalau dipakai bikin kurus dengan sendirinya, oke lah. Ini kaos cuma buat nutup ketek aja, kemudian sampai 20 juta karena ada merek-merek mahal. Saya rasa itu israf berlebihan. Itu israf berlebihan. Kaos 20 juta buat apa? Ya, saya punya duit, Ustaz, punya duit, tapi berlebihan nggak menurut kamu harga segini? 20 juta. Ya, kecuali kau punya uang triliunan mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau 20 juta, fungsinya sedikit. Baik kita gunakan yang lainnya. Allah tidak ingin kita israf karena setiap harta kita akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana didapatkan, kemana dihabiskan. Tidak digunakan untuk buang yang tidak bermanfaat. Ya. Beli jam sampai 3 miliar, buat apa ya? Jam 3 miliar, 1 miliar, ratusan juta, buat apa? Ya. HP juga ada jam juga bagus-bagus, murah-murah ya. Enggak mahal-mahal, ada banyak. Ya bagus, tapi kalau sampai kita semua cinta keindahan, tapi kalau sampai berlebihan ya enggak, israf. Itu hanya israf itu kata Ibnu Hajar rahimahullah, biayanya banyak, manfaatnya masih sedikit. Namanya berarti sedikit, manfaatnya sedikit. Ini namanya israf. Dan ini terkait dengan pakaian banyak ya. Maka para wanita mungkin ikut mode-mode, tapi hati-hati. Kalau terlalu mahal berlebihan maka tidak boleh. Kemudian juga wala makhilah, tidak boleh karena sombong. Nah, sesuatu yang mahal itu bawaannya kita pengin pamer. Seorang kalau beli tas harganya 2 miliar, enggak mungkin dia masukin dalam jilbab, enggak mungkin. Dia pasti pengin perlihatkan kepada orang. Agar orang tahu tas dia mahal. Dia merasa dengan memperlihatkan tasnya mahal, derajat dia menjadi naik di sisi manusia. Sehingga dia sombong, tapi dia jungkir balik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sombong. Dia sombong. Sampai sebagian orang karena ingin diakui, dia beli KW. Dulu yang asli enggak punya duit, KW supaya disangka asli, yang penting dia bisa berpenampilan. Oleh karenanya seorang hukum asal boleh pakai baju apa saja, tetapi tidak boleh israf ya. Kata Nabi dalam hadis yang lain Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, "Kul ma syi'ta, walbas ma syi'ta." Makan yang kau suka terserah. Minum yang kau suka. Ma akhta'atka ithnatan. Yang penting engkau tidak terkena dua hal, saraf wa makhilah. Jangan berlebihan israf dan jangan sombong. Yang ketiga, tadi kaidah pertama hukum asal baju apa saja boleh dipakai. Yang kedua, aturannya tidak boleh karena sombong dan juga tidak boleh karena berlebihan. Yang ketiga, menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait pakaian. Dan ini banyak ya. Aturan-aturan dalam pakaian yang harus kita hindari sehingga kita tidak terjerumus dalam kemungkaran. Di antara yang diharamkan ya, dijauhi bagi laki-laki adalah hendaknya sarungnya atau celananya tidak di bawah mata kaki. Tidak di bawah mata kaki. Memang benar ada dua kondisi. Kondisi kalau orang menjulurkan celananya di bawah mata kaki karena sombong, maka semua ulama sepakat ini hukumnya haram. Karena dengan dia menjulurkan mata kaki dengan cara bergaya, dia sombong. Jadi zaman dulu orang bisa sombong dengan menjulurkan mata kaki. Menjulurkan apa? Kain di bawah mata kaki. Itu cara ekspresi mereka untuk apa? Sombong. Bahwasanya dia punya duit banyak, kemudian dia menunjukkan celana dia sampai ke tanah.
Itu ekspresi mereka untuk sombong. Sekarang mungkin ekspresi banyak sekali modelnya untuk menunjukkan apa? Kesombongan. Tapi intinya kalau orang celananya lebih di bawah mata kaki karena sombong, ya. Karena sombong maka sepakat ulama haram. Kalau bukan karena sombong, tapi karena mode saja tampak ada kesombongan, ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Meskipun saya lebih cenderung haram, tetapi ada pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Dan makruh suatu yang tidak disukai. Nah, kalau kita ingin dapat pahala, sehingga kita pakai baju dapat pahala, usahakan di atas mata kaki. Kenapa di atas mata kaki? Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai celana atau sarung di atas mata kaki bagi laki-laki. Apa susahnya? Dia dapat pahala, berpakaian dapat pahala. Tapi kalau kita panjangkan di bawah mata kaki, oh enggak haram, cuma makruh, toh kita tidak dapat pahala. Mending kita dapat pahala dengan menaikkan celana di atas mata kaki atau sarung di atas mata kaki, dan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu, wal munaffiq sil'atahu bihalfil fajir, wal musbil izarahu." 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah orang yang manan, suka ungkit-ungkit kebaikan. Dia berikan kebaikan kepada orang dan dia merasa punya jasa sama orang tersebut, dia ungkit-ungkit sehingga menyakiti hati orang tersebut. Yang kedua, orang yang bersumpah-sumpah untuk melariskan dagangannya. Sumpah bohong, ini demi Allah saya tidak untung cuma sekian persen. Demi Allah saya cuma ingin kembali modal. Demi Allah ini barang baru, padahal semua bohong. Ini semua banyak dilakukan oleh para pedagang supaya barangnya laku. Maka ini Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Yang ketiga, al-musbilu izarahu, yaitu seorang yang membuat sarungnya di bawah mata kaki. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Sarung mana saja yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka Jahannam, ya. Maka ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaiknya kita menghindar bagi laki-laki pakaian celana atau sarung di bawah mata kaki. Di antaranya diharamkan adalah memakai baju sutra kain sutra bagi laki-laki, tidak boleh. Ya, perempuan silakan pakai kain sutra karena perempuan asalnya berhias dan berias untuk suaminya, maka silakan pakai pakaian yang indah seperti pakaian sutra. Demikian juga dilarang bagi laki-laki untuk memakai emas. Kalau perempuan boleh, karena perempuan memang asalnya berhias. Rasulullah SAW bersabda, "Hadani haramun ala dzukuri ummati hilun li inathiha." 2 perkara ini, kain sutra kain sutra maupun emas adalah haram bagi laki-laki dari umatku dan halal bagi wanita-wanita umatku. Ya, hati-hati jangan seorang kemudian karena ingin tampil akhirnya pakai emas. Kalau perempuan silakan, perempuan memang bersolek bergaya itu. Laki-laki ngapain bersolek-solek seperti itu? Ya, bersolek-solek. Sekarang udah berubah. Bukan cuma perempuan yang minikur pedikur, laki-laki juga minikur pedikur, bukan perempuan aja yang kerambat ya. Kerimbat. Perempuan juga, laki-laki juga kerimbat. Bukan cuma laki-laki, perempuan aja yang facial ya. Perempuan, laki-laki juga apa? Facial. Sekarang udah berubah ya. Bukan laki-laki, perempuan aja pakai pemutih, laki-laki juga sekarang pakai apa? Pemutih. Yang pakai lipstik bukan cuma perempuan, laki-laki juga pakai lipstik. Ini kalau perempuan memang disuruh pakai kain sutra, oke, karena mereka berhias dan berias. Laki-laki tidak boleh. Di antara yang haram dalam aturan perpakaian, tidak boleh lelaki memakai pakaian yang mirip dengan pakaian wanita atau sebaliknya. Kata Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang meniru perempuan, dan Rasulullah melaknat wanita-wanita yang meniru laki-laki. Enggak boleh kalau pakai pakaian yang itu model pakaian perempuan kita pakai, enggak boleh. Atau perempuan pakai model pakaian yang biasa dipakai laki-laki. Sekarang kita ada tahu pakaian laki-laki, pakaian perempuan, maka tidak boleh kita pakai salah satunya. Laki-laki pakai laki-laki, perempuan pakai pakaian perempuan. Kalau pakaian yang ragu-ragu ini kayak model perempuan, jangan dipakai. Ini model apa? Perempuan, jangan dipakai. Di antara yang dilarang adalah pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian tampil beda. Bisa jadi terlalu mahal, bisa jadi terlalu murah. Bisa jadi pokoknya mulfit lil anzar. Kalau dia pakai semua orang lihat, itu namanya pakaian syuhrah. Kata Rasulullah SAW, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yaumal qiyamah. Siapa yang pakai pakaian syuhrah di dunia, Allah akan buat dia pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Jadi pengen tampil beda. Seperti perempuan mungkin pakai baju warna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru semua, atau pakai baju terus ada mawarnya gede di sini ya. Pokoknya menarik perhatian. Atau pakai cadar tapi ada kupu-kupunya atau bagaimana, orang semua ngelihat. Ini semua pakaian syuhrah.
Tidak boleh. Laki-laki pun tidak boleh pakai pakaian tampil beda. Pakai inilah model anu lah. Semua orang lihat enggak, akhirnya jadi tiru-tiru oleh banyak orang. Di kaumnya enggak ada yang pakai seperti itu. Kemudian dia bergaya dengan memang menarik perhatian, tapi itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Lain hanya kalau pakaian tersebut pakaian keumuman, maka enggak ada masalah. Tapi kalau dia pakai pakaian yang aneh, apalagi pakaian negara lain dia pakai, makanya enggak. Dan itu bukan ciri khas kita, enggak boleh. Seperti teman-teman saya di Afrika, orang Afrika itu senang pakai baju laki-laki warna-warni yang menerang terang-terang. Mereka begitu, kita lihat tuh. Ini kalau di kita baju perempuan, tapi bagi mereka baju apa? Laki-laki. Nah, kita enggak boleh pakai. Ini kan baju laki-laki, tapi baju laki-laki di Afrika. Kalau kita enggak cocok seperti itu. Ini pakaian syuhrah, pakaian tampil beda. Maka benar laki-laki perempuan atau perempuan lebih tepatnya, laki-laki sih ngapain ini? Perempuan itu senang dengan fashion. Cuma laki-laki sekarang juga seperti keperempuan-perempuanan, terlalu perhatian sama apa? Fashion. Boleh perempuan perhatian dengan fashion, mode, tidak dilarang asal mereka asalnya memang suka kecantikan, keindahan, tapi tidak boleh pakaian syuhrah, pakaian tampil beda. Yang pakaian tersebut menarik perhatian. Boleh indah-indah tapi jangan sampai menarik apa? Perhatian karena penampilannya lain sendiri atau diketahui sangat mahal. Atau sebaliknya di antara pakaian syuhrah atau pakaian robek-robek sehingga memancing menarik perhatian orang lain. Maka tidak boleh. Beda dengan sahabat dahulu. Sahabat dahulu mereka pakai murakat. Murakat itu mereka enggak punya kain sehingga mereka tambal. Satu kain tambal sehingga jadi baju. Itu karena kebutuhan. Mereka dulu disebut sebenarnya sebagian riwayat sebagian sahabat tidak punya baju sehingga mereka tambal-tambal apa? Pakaian. Sekarang dipakai oleh orang sufi. Orang sufi pakai baju murakat, mereka pakai baju tambal-tambal tapi bajunya mahal-mahal. Ini bukan. Kalau sahabat dulu mereka tambal karena enggak punya duit, sehingga mereka tambal satu jadi baju. Sekarang lihat ada di YouTube sebagian sufi sengaja pakai tambal-tambal tapi ternyata mewah. Ini cuma ikut gaya-gaya doang ya. Sahabat tidak menyengaja untuk begitu itu karena kebutuhan. Enggak punya baju lagi, gimana? Orang kalau sengaja pakai baju robek padahal bajunya bagus, syuhrah. Kalau pakai jilbab semua lihat. Ininya bolong dia sengaja. Kalau dia memang enggak punya baju lain cerita. Dia enggak punya baju, bajunya lobeng mau diapain? Ya, baju. Saya dulu waktu saya sekolah, ada orang teman-teman di kelas enggak punya baju, saya bajunya bolong dia pakai terus karena enggak punya baju. Kadang-kadang diejek oleh teman-temannya. Angkat tangan, robek. Dor. Karena dia enggak punya baju, bajunya bolong, ini enggak punya baju. Tahu dia miskin. Kadang-kadang teman-teman sebagian ganggu. Itu beda, itu dia tidak sengaja untuk jadi pusat perhatian, dia enggak punya baju. Tapi kalau orang sengaja punya pakaian biasa dia malah pakaian yang jelek-jelek, ini syuhrah. Atau dia beli baju yang bagus, yang indah, yang menarik perhatian semua orang. Model tampil beda semua. Ini juga enggak boleh syuhrah. Enggak boleh. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW tidak suka tampil beda ya. Rasulullah larang hal yang bisa menimbulkan apa tampil beda. Orang biasa-biasa aja. Jadi narsis nanti, suka tampil beda. Dilarang juga adalah bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Kalau ada orang kafir punya model baju khusus yang mereka pakai, tidak boleh ikut-ikut. Di antaranya disebut oleh para ulama seperti acara pernikahan orang Nasara, mereka suka pakai baju putih kemudian panjang apa namanya? Kalau acara nikah, roknya apa panjang. Itu ada tanda entah ada pertama itu ciri mereka, kita enggak boleh ikut-ikut ya. Enggak boleh ikut. Sampai roknya berapa meter jalan. Itu tradisi mereka, enggak boleh kita ikut. Intinya kalau ada suatu mode, apalagi disebutkan oleh para ulama juga tidak boleh bertasyabuh dengan wanita-wanita fasik. Ada misalnya pemain film terkenal di barat, itu film perempuan nakal buka, terus dia pakai baju tertentu, kita enggak boleh ikut. Gaya wanita tidak boleh ikut pakai gaya ini karena dia mensukseskan atau mentenarkan wanita fasik tersebut, mendukung perbuatan wanita fasik tersebut. Kemudian ciri orang kafir dengan gaya dia seperti itu nggak boleh kita ikut, nggak boleh karena itu kebiasaan orang wanita fasik. Kemudian kita malah melariskan gaya-gaya dia seakan-akan kita ridho dengan pakaiannya atau dengan perbuatannya. Tapi adapun Nabi SAW, maka baju beliau, beliau berpakaian tanpa ada takaluf, maksudnya tidak berlebih-lebihan. Pakai baju yang biasa yang beliau punya, ya. Kalaupun indah tidak terlalu indah, biasa-biasa saja, ya. Sehingga kalau kita lihat Nabi berjalan
tidak diketahui mana nabi, mana sahabat. Orang yang datang dari jauh tidak bisa membedakan mana nabi dan mana sahabat. Sampai para sahabat bilang sama Rasulullah, Rasulullah, hendaknya kita bikin gundukan agar kau duduk di gundukan tersebut supaya kalau ada orang luar Madinah datang, mereka tahu engkau yang mana. Saking Nabi pakaiannya biasa sama yang lain. Sehingga tahu ustadznya yang mana. Karena Nabi ya semua sama, semua sahabat juga jenggotan, semua juga pakai sorban. Tapi Nabi tidak pakai pakaian yang istimewa spesial. Ya, jadi sehingga akhirnya dibuatlah gundukan sehingga Nabi duduk di tengah-tengah mereka sehingga orang luar datang tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi berhijrah dengan Abu Bakar, ketika sampai di Madinah orang-orang menyangka Abu Bakar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang menyangka Abu Bakar itu Nabi sehingga mereka selamat datang Nabi padahal Abu Bakar. Ketika panas Abu Bakar kemudian menaungi Nabi, baru orang tahu ternyata yang dinaungi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan pakaian beliau biasa. Bukan pakaian aneh-aneh atau tampil beda, enggak. Kemudian yang kedua di antara ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan tadi baju masyarakat yang ada. Orang Arab dahulu menggunakan sorban, Nabi pakai sorban. Orang dulu pakai jubah, Nabi juga pakai apa? Jubah. Tidak menyelisih kebiasaan orang-orang. Ada tradisi masyarakat ketika itu, ya. Kemudian yang ketiga, meskipun pakai baju biasa-biasa saja, tapi Rasulullah SAW perhatikan juga keindahan. Bukan juga pakaian yang kusut, bukan juga pakaian yang bau, enggak, ya. Yang robek-robek enggak, biasa-biasa tapi rapi, tetap rapi, tapi tidak berlebihan, berlebihan, ya. Ada seorang Rasulullah melihat seorang pakai pakaian kotor, maka Rasulullah berkata, "Ama kana hadza yajidu ma yaksilu bihi thawbahu?" Apakah orang ini tidak bisa cuci bajunya? Tidak ada air untuk cuci bajunya, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menegur kalau orang pakai pakaian seenaknya kemudian bau atau enggak teratur, bisa menarik perhatian orang dan itu tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian saja mungkin yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan tentang libas, tentang pakaian Nabi pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.